Indonesia Public Institute atau IPI merilis hasil survei nasional terbaru terkait peta elektabilitas calon presiden 2029. Hasil survei menunjukkan Presiden Prabowo Subianto masih menempati posisi teratas dalam simulasi Bursa Capres 2029. IPI menyatakan hasil survei ini menjadi potret awal dinamika politik menjelang pemilihan presiden 2029. Bagaimana dengan ini tokoh yang selalu diperhitungkan, Anies Baswedan? Anies ya, Anies ini sebetulnya menarik. Hanya memang dia punya cerita yang gak enak di politik. Ingat waktu dia mau maju gubernur pasca gagal capres, bahkan sempat diisukan akan pindah ke Jawa Barat bila PDI Perjuangan mengusulkan. Itu sebuah cerita yang gak enak menurut gue. Ini orang kayak cari kerjaan aja. Kalau memang waktu itu dia kayak Ganjar ya, ya udah kalah, oke sip, gue stay gitu. Mungkin Partai Gerakan Rakyatnya itu akan bisa lebih besar lagi tuh. Ini kan sekarang Anies Baswedan pilihannya dua, idealis atau pragmatis. Kalau idealis ya, dia ngegedein si Gerakan Rakyat nih, Partai Gerakan Rakyat yang lambangnya kentongan itu kalau nggak salah. Tapi kan dia harus lulus verifikasi KPU dulu baru bisa mengajukan calon presiden. Itu syarat tuh. Partai yang lolos, partai politik yang lolos verifikasi baru bisa mendorong calon presiden. Dan itu tidak gampang. Dan gak gampang. Biaya besar. Belum lagi ada hantaman hambatan politik kan. Ini kan politik. Kan lawan-lawan politiknya Anies, kalau Anies mau maju kan gak diem aja. Iyalah. Pasti kan ada syarat. Atau memang pragmatis. Ya dia bareng lah partai politik yang bisa. Nah, yang melamar dia di mana aja lah. Ya mana aja misalnya tiba-tiba Caimin datang, Mas Anies gantian ya, saya calon presidennya, Anda wapres. Mungkin Anies bisa terima itu. Bahkan ya kalau dia mau mendapatkan kekuatan Jokowi, Kaesang deh dicalonkan PSI kan, Kaesang Anies Baswedan gitu misalnya. Mungkin bisa juga mau. Jadi Anies ini pilihannya sekarang memang gak enak. Kalau ideal bisa jadi dia hilang dari percaturan nasional. Kalau dia pragmatis, mungkin banyak pendukungnya gak suka. Banyak yang tidak bisa sampai yang disetarakan. Dan itu artinya serius. Kita harus melakukan reformasi. Tadi dengan masyarakat lembaga adat Melayu kami sampaikan, harus cek nih di Riau, setiap kabupaten kota, apakah jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku bangku SMA kelas 12. Kalau SD-nya 100, tapi SMA-nya cuma 60, berarti kita tidak berniat menyekolahkan semua anak. Niat kita tidak ada. Karena ruang kelasnya nggak ada, bangkunya nggak ada. Nah yang 40 nggak pernah masuk sekolah sampai SMA, gimana nasibnya ke depan? Belum bicara kualitas, itu baru bicara jumlah aja. Bapak Ibu, Gerakan Rakyat bantu cek di semua tempat, pastikan semua jenjang pendidikan punya jumlah bangku yang sama sampai ke tingkat SMA dan SMK. Siap? Lalu kita juga menyadari bahwa ke depan diperlukan perekonomian yang berkeadilan. Prof. Zulfadil tadi sudah menjelaskan tentang konsep kooperasi. Kita membutuhkan ekonomi berkeadilan, bukan saja perekonomian yang bebas, tapi perekonomian yang adil, kesempatan yang setara. Dan itu artinya apa? Kesempatan mendapatkan permodalan yang setara, kesempatan mendapatkan pasar yang setara. Sekarang ibu sekalian seringkali unik. Kalau usahanya mikro dan kecil, cari investasi, cari pinjaman dari perbankan sulit sekali. Kalau ukurannya menengah atau besar, mudah dapatnya. Yang kecil sulit, betul tidak bisa? Ini banyak yang harus diubah. Nah, PR-PR itu semua tidak mungkin bisa selesai kalau kita hanya menyampaikan harapan. Nah, mungkin bisa selesai PR-PR besar itu. PR-PR besar itu hanya bisa selesai kalau kita berjuang bersama untuk melakukan perubahan. Urun angan tak mengubah situasi. Tambahkan huruf T di depannya. Turun tangan bisa mengubah situasi. Betul tidak? Kalau kita hanya urun angan saja, di angan-angan saja yang keluar. Tambahkan T, jadi turun. Dari ibu bapak memilih turun tangan lewat Gerakan Rakyat tadi. Turun tangan langsung, kita mau mengerjakan perubahan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang memilih berjuang. Yang disampaikan oleh Ketua DPP, Bung Syahrin Hamid tadi, laksanakan. Panca, yang keras, Pancakarya. Ini yang harus teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, laksanakan. Dengan melaksanakan itu, maka
jangkauan lebih luas. Dan saya titip pada semuanya sekalian, kemana-mana, seperti pesan yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa santun, bawa stabilitas jiwa, bawa stabilitas mental. Ini bos sekalian, dilebarin dikit, namanya senyum. Jadi gerakan rakyat tuh asosiasinya menyenangkan. Jangan gerakan rakyat bunyi gerakan keras-keras, jago debat semua, nggak bisa kalah kalau debat. Jangan Bapak Ibu harus menjadi orang yang menyenangkan di kampung, di lingkungan. Oh, kalau ada gerakan rakyat datang asik jadinya. Jangan kalau ada orang gerakan rakyat datang pulang amat, bener nanti pusing. Nah, itu masalah itu nanti. Ya bos sekalian, harus menjadi pribadi yang supaya apa? Mengajak semua. Ini adalah gerakan perubahan yang dikerjakan. Betul tidak bosnya? Menangkan hati, bukan menangkan debat. Menangkan hati, bukan kalahkan lawan bicara. Betul bosnya? Ini yang harus kita dorong sama-sama. Kalau Bapak Ibu di forum debat, nah menangkan debat itu. Namanya juga forum debat. Tapi kalau sehari-hari menangkan hati, inilah kesempatan. Jadi saya mengajak kepada semua, apa yang tadi dipesankan oleh Ketua Umum, lalu ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Provinsi Riau, Pak Edi, supaya bisa hadir dengan rasa membahagiakan, rasa menyenangkan. Nah, kalau itu bisa kita kerjakan sekalian, semuanya. Insya Allah nanti gerakan rakyat akan jangkauannya makin besar, makin luas. Bapak Ibu sekalian, di luar sana banyak orang yang memantau, banyak orang yang melihat. Sambil melihat-lihat, saya ikut nggak ya? Saya bergabung tidak ya? Nah, yang tadi dibilang sama Bung Ketua, ini Bapak Ibu sekalian, ini ashabibunal awalun. Ini sahabat-sahabat awal nih. Sahabat awal itu yang menentukan sahabatnya bertambah atau berkurang. Betul tidak? Ingat kisah Nabi dulu. Yang menentukan sahabat awal, ini ashabibunal awalun itu, yang nanti membuat apakah pengikutnya bertambah atau malah berkurang. Bukan Rasulullah sendiri, tapi lingkarnya itu yang menentukan. Lingkarnya itu membawa pesan yang membuat orang merasa terpanggil untuk Jadi saya pesan kepada semua yang terlibat dalam gerakan rakyat, tunjukkan bahwa ini adalah ikhtiar kita membuat Indonesia berubah menjadi negeri yang adil dan baru sekalian jangkau generasi baru. Banyak di sini kita generasi X atau generasi baby boomers, generasi X, generasi ya Gen Z itu lahirnya 98 ke atas. Ini kelihatannya lahirnya tahun 2000-an di sini. Melahirkannya tahun 2000-an kan. Nah, jangkau generasi baru. Ajak mereka untuk terlibat. Sehingga kita bisa nantinya memberikan kepada semua perubahan yang ingin dikerjakan bisa dirasakan oleh generasi masa depan. Bukan hanya oleh generasi masa kini, generasi masa depan. Jadi pesan kami pada semuanya, cita-cita mulia, rencana besar harus dikerjakan dengan cara yang baik, dikerjakan dengan cara yang benar, supaya bisa mendapatkan kepercayaan. Kita sudah Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman-teman, bagaimana ya politik 2029 ini ya sekarang ini suhunya mulai menghangat ya. Mulai ada poros-poros yang akan maju menjadi Capres 2029 teman-teman. Waktunya sih nggak lama ya. Kalau kita orang awam ya 1, 2 tahun, 3 tahun ini terasa lama. Tapi bagi mereka yang kerja di politik ini sebentar teman-teman. Nah yang menarik adalah lembaga-lembaga survei ini sudah mulai melakukan survei mereka, memetakan siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang berpotensi maju sebagai Capres 2029 ya. Dan seperti biasa teman-teman ya, salah satunya bagaimana Prabowo tentu adalah Capres yang akan maju ya sebagai petahana. Dan yang menarik ini adalah Anies Baswedan ya. Beliau adalah tokoh yang dianggap berpotensi sekali teman-teman ya, bahkan tertinggi kedua setelah Prabowo, dan ini sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Anies Baswedan ya menjadi bagian capres terkuat dari kalangan oposisi teman-teman ya.
ini bukan PDI Perjuangan. PDI memang oposisi ya. PDI itu sebuah partai yang besar, namun tidak ada kadernya yang berpotensi, bahkan ngetop aja untuk Capres 2029 ini sepertinya tidak ada ya. Pramono Anung, Puan Maharani, Ganjar apalagi itu tidak terlihat namanya teman-teman. Bahkan survei mereka sangat kecil ya. Berbeda dengan Anies Baswedan, tokoh yang tidak punya partai ya, independen ya. Beliau sekarang bukan pejabat publik ya. Namun namanya semakin luar biasa ya. Kerja-kerja politik yang ia lakukan ya membuahkan hasil teman-teman. Dan kali ini bagaimana Anies Baswedan kemudian menjadi tokoh yang sangat hebat, tokoh yang luar biasa ya. Kalau kita melihat ya kurang apa Pak Prabowo Subianto, beliau adalah presiden petahana ya, dan Anies Baswedan tokoh yang berpotensi bersaing dengan Prabowo Subianto teman-teman. Nah, Anies tinggal mencari wakil yang pas saja ya, wakil yang populer ya kan. Seperti siapa? AHY misalnya ya, atau Deddy Mulyadi teman-teman ya. Tentu ini adalah sebuah langkah yang jenius. Bagaimana menurut kalian?